Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Enam. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang biologi materi keanekaragaman hayati atau biodiversity untuk sekolah menengah atas kelas 10. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya dan share jika video ini bermanfaat. Baik, kita lanjut. Yang pertama adalah pengertian keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri yang lainnya. Kemudian keanekaragaman hayati itu disebut juga biodiversitas atau biodiversity, yang meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen, tingkat jenis atau spesies, dan tingkat ekosistem di suatu daerah. Jadi keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkat ya. Ada tingkat gen, kemudian tingkat jenis, dan yang terakhir adalah tingkat ekosistem. Kemudian keanekaragaman hayati ini terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dan faktor lingkungan yang mempengaruhi fenotip atau ekspresi suatu gen. Jadi terjadinya karena ada faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Itulah pengertian dari keanekaragaman hayati. Kemudian di sini kita mau lihat kekayaan biodiversitas atau keanekaragaman hayati di Indonesia. Kalau kita melihat keanekaragaman hayati di Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati atau biodiversitas terbesar di dunia. Mengingat pentingnya biodiversitas bagi kehidupan, setiap unsur-unsurnya menjadi aset jangka panjang yang perlu terus dipelajari, dikaji, dan diteliti. Kita mau lihat kekayaan biodiversitas atau keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama di sini ada mamalia ya nih. Mamalia, untuk di mamalia itu peringkat 1 ya di dunia. Di Indonesia itu memiliki 670 atau 10,5%. Kemudian untuk reptil ini menempati peringkat keempat ya, spesiesnya di Indonesia itu ada 755 atau sekitar 6,7%. Di dunia totalnya itu ada 11.341 dan 755-nya ada di Indonesia. Kemudian ikan ini ada peringkat 2 ya. Di Indonesia itu sekitar 4.782 spesies atau sekitar 1,2%. Kemudian untuk di dunia ikan itu ada jumlahnya 391.000. Kemudian untuk burung menempati peringkat keempat ya. Ya, untuk burung ini menempati peringkat keempat. Kemudian untuk di Indonesia itu sekitar 1.711 atau sekitar 15,5%. Kemudian jumlah di dunia itu 11.000. Kemudian amfibi amfibi itu peringkat 9. Ya, spesies di Indonesia itu sekitar ada 365 spesies amfibi atau sekitar 4,5%. Dan untuk di dunia itu totalnya ada 8.000, yang 365-nya ada di Indonesia. Kemudian krustase ya itu ada peringkat kelima. Spesies di Indonesia itu ada 1.600 atau sekitar mendukung 5% ya dari keberadaan krustase di dunia. Kemudian untuk di dunia itu totalnya ada 66.900. Kemudian tumbuhan vaskuler itu ada di peringkat 4. Indonesia itu memiliki 29.375 tumbuhan vaskuler ya, tumbuhan berpembuluh. Kemudian 7,5% ya di Indonesia atau sekitar 29.375. Kemudian di dunia itu ada 391.000. Baik, kita lanjutkan ya. Ini tadi kita bahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian di sini kita akan bahas tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah tingkat keanekaragaman gen. Gen itu adalah keanekaragaman yang paling kecil, karena gen itu kan paling kecil, tapi keanekaragamannya jumlahnya paling besar karena
di setiap satu spesies gitu ya, itu memiliki keanekaragaman sendiri. Maka keanekaragaman hayati tingkat gen ya, tingkat gen itu emang tingkatnya paling kecil ya, tingkat kecil, tapi untuk keanekaragamannya itu jumlahnya paling banyak begitu. Kemudian keanekaragaman hayati tingkat gen ya, kita akan bahas adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Itu adalah pengertian gen. Semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini mempunyai kerangka dasar komponen sifat menurun yang sama. Jadi setiap makhluk hidup ya itu memiliki sifat untuk diturunkan kepada generasinya atau keturunannya. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup gitu. Jadi satu jenis ya. Kemudian keanekaragaman gen menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada genotip atau sifat dan fenotip atau penampakan luarnya suatu makhluk hidup. Keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu sejenis. Nah, ini merupakan contoh ya keanekaragaman genetik manusia. Kalau di sini lihat gambar satu, variasi ras manusia. Jadi walaupun satu ya, di sini adalah keanekaragaman manusia di seluruh penjuru bumi. Kemudian kalau misalnya kita lihat ini yang mempengaruhi apa adalah gen. Nah, gen itu kita kemarin sudah belajar tentang sel ya. Sel itu memiliki komponen-komponen ya, komponen-komponennya. Salah satu komponen sel adalah nukleus ya. Nih nukleus ya, nukleus itu adalah inti sel ya, inti sel. Nah, di dalam nukleus atau inti sel itu terdapat yang namanya kromosom. Ya nih, kromosom ya, yang terdapat dalam inti sel. Nah, kromosom bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian di dalam kromosom ketika ini dibuka begitu ya, ini ada yang namanya gennya, susunan gennya. Di sini ada Ag, ini ada basa nitrogennya ya. Kemudian ada gen. Nah, sifat yang diturunkan itu melalui gen ini begitu. Ini ada rangkaian nukleotida ya, kemudian ada basa nitrogen yang di sini isinya adalah gen yang bisa membawa sifat yang akan diturunkan dari individu ke anak-anaknya nanti. Jadi disinilah letak terjadinya keragaman karena adanya sifat yang dibawa oleh suatu gen. Kemudian gen itu dapat mengekspresikan berbagai variasi dari satu jenis makhluk hidup, seperti tampilan pada warna mahkota bunga, ukuran daun, tinggi pohon, dan sebagainya. Ini contohnya nih, berbagai variasi warna bunga mawar ini sama, namanya bunga mawar ya. Ini bunga mawar semua. Tapi di sini mahkotanya beda, ada yang warnanya merah ya, ada yang warnanya merah, kemudian ada yang warnanya putih ya, kemudian ada yang warnanya kuning. Inilah variasi warna pada bunga. Ya, ini adalah keanekaragaman ini tingkat gen. Kemudian variasi dalam spesies ini disebut varietas. Varietas mawar merah, mawar putih, kemudian mawar kuning. Setiap individu tersusun atas banyak gen. Jadi gennya itu banyak ya. Bila terjadi perkawinan atau persilangan antar individu yang karakternya berbeda akan menghasilkan keturunan yang semakin banyak variasi. Misal nih, nanti bisa terjadi perkawinan antara mawar disilangkan ya, mawar merah disilangkan dengan mawar warna putih. Nanti akan menghasilkan keturunan-keturunan yang lain yang menyebabkan variasi genetiknya di tumbuhan mawar ini ya akan semakin banyak lagi. Mungkin nanti ketika disilangkan ada bisa jadi begitu ya. Ini akan memunculkan sifat yang saling kuat sehingga timbul warna lain begitu ya. Ada warna ungu begitu ya atau warna-warna yang lainnya. Kemudian hal ini terjadi karena pada saat persilangan akan terjadi penggabungan gen-gen. Jadi kalau misalnya disilangkan ya biasanya akan terjadi penggabungan gen. Ya misalnya mawar merah dengan mawar kuning, kemudian mawar kuning dengan mawar putih begitu ya. Nanti bisa menghasilkan warna oranye atau warna yang lain sesuai dengan ekspresi gen yang akan muncul gitu yang kuat. Kemudian hal ini terjadi karena pada persilangan ya akan terjadi penggabungan gen melalui sel kelamin. Kemudian hal ini yang menyebabkan keanekaragaman gen semakin tinggi. Contoh lain adalah warna kulit manusia ya. Biasanya kita yang pigmen melaninnya lebih banyak gitu ya, itu warnanya agak gelap begitu ya. Tapi yang pigmen melaninnya sedikit maka kelihatannya agak bening begitu ya. Nah itulah, itu beraneka ragam sesuai dengan sebaran mereka tempat tinggalnya juga bisa mempengaruhi keanekaragaman tingkat gen. Kemudian keanekaragaman tingkat gen lainnya itu tingkat keanekaragaman gen ternyata tidak terdapat pada gen saja ya, tidak hanya terdapat dalam gen saja.
Melainkan ada juga faktor lain yang berperan mempengaruhi keanekaragaman ini, yaitu lingkungan. Ternyata lingkungan dapat mempengaruhi keanekaragaman tingkat gen. Ya, kemudian sifat yang muncul pada setiap individu merupakan interaksi antar gen dengan lingkungannya. Dua individu yang memiliki struktur dan urutan gen yang sama, dua individu yang sama belum tentu memiliki bentuk yang sama pula, karena faktor lingkungan mempengaruhi penampakan ya atau bentuk. Contoh lingkungan yang mempengaruhi keanekaragaman tingkat gen dapat dilihat dari jumlah sel darah merah yang hidup di dataran tinggi dan yang hidup di pantai. Ini adalah penampakan dari sel darah merah ya. Kemudian ternyata jumlah sel dalam darah merah orang yang hidup di pegunungan itu lebih banyak dibandingkan dengan yang hidup di pantai. Kenapa? Nah, mengapa terjadi? Karena jumlah oksigen di pegunungan lebih sedikit daripada di pantai. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan oksigen, orang yang hidup di pegunungan akan memiliki sel darah merah lebih banyak. Nah, jadi sel darah merah ini fungsinya adalah untuk mengikat oksigen. Nah, di pegunungan itu jumlah oksigennya sedikit, sehingga biar dapat oksigennya tetap banyak, begitu ya, maka jumlah sel darah merahnya harus banyak supaya dapat mengikat oksigen lebih banyak. Berbeda dengan yang di pantai, oksigennya banyak, maka jumlah sel darah merahnya orang yang tinggal di pantai sama orang yang tinggal di pegunungan akan berbeda, lebih banyak yang tinggal di pegunungan. Nah, itu tadi keanekaragaman gen yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah keanekaragaman spesies atau jenis. Diartikan sebagai individu yang mempunyai persamaan morfologis, anatomis, fisiologis, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya, sehingga menghasilkan keturunan yang subur untuk melanjutkan generasinya. Keanekaragaman jenis ya menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Perbedaan antar jenis pada makhluk hidup yang termasuk pada satu keluarga ya. Ini perlu digarisbawahi, satu keluarga atau family. Ya, familinya biasanya kan makhluk hidup kan diurutkan dari kingdom, phylum, class, ordo, familia, genus, spesies begitu ya. Nah, itu ketika dalam keluarga sama ya, itu biasanya lebih mencolok sifatnya begitu ya, sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan individu dalam satu spesies. Kemudian contoh keanekaragaman jenis dapat dilihat dari keluarga kacang-kacangan. Nah, di sini ini kacang semua tapi berbeda ya jenisnya. Ada kacang kapri, kemudian ada kacang tanah gitu ya, kemudian ada kacang hijau, ada kacang merah begitu ya. Kemudian ada kacang kedelai dan juga ada kacang panjang. Walaupun ini kacang-kacangan tapi secara jenis, secara bentuk ya, morfologinya itu sama gitu. Ini kalau dibuka anatomi dari setiap kacang-kacangan ini akan berbeda juga. Inilah yang menyebabkan keanekaragaman spesies atau jenis. Sama kacang-kacangan tapi beragam. Dari sisi apa? Nih digarisbawahi morfologis, anatomisnya. Biasanya fisiologinya juga sama. Begitu. Ya, ini adalah salah satu contoh keanekaragaman spesies. Kemudian yang terakhir adalah keanekaragaman ekosistem. Ekosistem itu dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya, atau dengan makhluk hidup yang lainnya juga. Kemudian dalam aktivitas kehidupannya, makhluk hidup selalu berinteraksi dengan dan juga bergantung pada lingkungan sekitarnya. Ketergantungan ini berkaitan dengan kebutuhan akan oksigen nih. Kenapa ketergantungan begitu ya? Kenapa bisa tinggal di kutub? Bagaimana bisa tinggal di hutan? Kenapa bisa tinggal di pantai? Itu adalah kebutuhannya. Sesuai, hewan itu memiliki kebutuhan. Misalnya kebutuhan terhadap oksigen, kemudian cahaya mataharinya, air, kemudian ya air, kemudian tanah, begitu ya, kemudian cuaca, faktor abiotik yang lainnya. Jadi faktor-faktor ini akan menentukan suatu hewan yang makhluk hidup itu dapat hidup gitu. Kemudian komponen abiotik yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan cara adaptasi berbagai jenis makhluk hidup. Hal ini menunjukkan adanya keragaman ekosistem. Jadi kalau misalnya abiotik itu kan tak hidup ya, benda-benda mati begitu ya, benda-benda mati, kemudian biotik itu benda-benda hidup. Jadi mereka berinteraksi membentuk suatu ekosistem. Nah, komponen abiotik dan biotik yang menyatu itu biasanya
dapat menyebabkan keragaman. Misalnya abiotiknya gurun pasir begitu, itu yang menyebabkan ada ekosistem gurun pasir ya, kemudian ada ekosistem hutan, ekosistem pantai begitu. Kemudian keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari ekosistem ada hewan, ada tumbuhan dan juga mikroorganisme. Keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis. Jadi di setiap ekosistem itu pasti jenisnya berbeda-beda. Hewan yang menempatinya juga berbeda-beda. Contohnya adalah ada keanekaragaman sawah, pasti hewan-hewan sawah yang tinggal. Kemudian keanekaragaman hutan, begitu ya. Kemudian pantai. Tentu makhluk hidup yang menempati ekosistem ini berbeda, makanya timbul sebuah keanekaragaman atau keragaman. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita bahas untuk pertemuan kita. Nanti akan coba kita bedah lagi keanekaragaman ekosistem itu ada ekosistem apa saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.